ide-ide kreatif nih Mbak Nidom. Padahal punya bayi ya. Kadang kita nggak kepikirkan kalau lagi punya bayi. Oh iya, ya memang sih ya. Tapi semua juga berkat kerjasama. Soalnya kayak gini ini suaminya yang jaga bayinya. Makanya tadi waktu keluar, suami datang dulu ya. Soalnya yang jaga bayi memang suami. Oh Jadi ini harus live loh. Ini udah nih. live loh. Udah live ya di Jamaah Nusantara. Kita mulai. Mau di share sekarang, share screen. Ya, share screen nggak apa-apa. Tunggu dulu, saya buka dulu Teh Balkis. Oke. Jangan terlalu semangat dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita di sore hari ini bisa berkumpul-kumpul kembali, bisa cuap-cuap. Acara kedua kita Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perlindungan Anak LKP3A Kabupaten Bogor yang memang rutin menyelenggarakan acara talkshow. Talkshow Serambi Keluarga ini memang khusus untuk mereka yang ingin curhat-curhat, sharing lah, curhat colongan soal keluarga, baik itu masalah keuangan, masalah hati, atau masalah-masalah lainnya ya. Kita kali ini selain di Zoom juga live streaming di Facebook Jamaah Nusantara. Jadi bagi yang minim kuota bisa search aja di Facebook Jamaah Nusantara ya. Kali ini sore hari ini kita kedatangan narasumber yang cetar membahana. Selain cantik wajah, cantik budi pekerti, juga multi talenta. Ya. Saya ini sebenarnya muji-muji karena berharap dikasih hijab dari Mam Hijab. Ya, jadi kali ini kita kedatangan Teh Balkis, Lilis Fauziah Balkis. Beliau adalah dosen Universitas Juanda. Selain itu juga owner dari Mam Hijab. Kita bisa beli-beli hijab, gamis di Mam Hijab ya. Karena nanti endorse-nya juga Mam Hijab. Kali aja karena tanya-tanya nanti bisa dapat hadiah dari Mam Hijab ya. Kali ini Amin. Nah, seperti topik kita yang sudah di-share di flyer, kita akan berbicara terkait tips itu menjadi Menteri Keuangan Keluarga. Kita tahu Menteri Keuangan itu tidak hanya di negara, di keluarga pun sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga, kita juga menjelma sebagai Menteri Keuangan Keluarga. Nah, makanya ini gimana sih bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana caranya kita bisa dapat tidak hanya aktif income tapi juga pasif income. Nanti semuanya akan dipaparkan oleh Teh Balkis. Teh Balkis ini kenapa saya bilang multi talenta, karena beliau ini lulusan S1-nya itu muamalah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian S2-nya itu beliau adalah ekonomi syariah di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian sekarang ini S3 di PT IKI. Jadi multi talenta ya, tidak hanya pakar di bidang muamalah tapi juga pakar di ekonomi syariah, dan juga sekarang S3-nya Quran hadis ya, Teh Balkis ya. Pendidikan berbasis Al-Qur'an. Pendidikan Al-Qur'an ya. Semuanya insya Allah nanti kalau kali ini berbicara tentang keuangan, ke depan bisa berbicara soal lain ya, Teh Balkis. Bisa juga berbicara soal muamalah dan juga soal Al-Quran, pendidikan berbasis Al-Quran. Ya, langsung saja biar tidak berlarut-larut. Waktu kita sekarang ini adalah 1 jam ke depan. Nanti lebih banyak diskusi ya, Teh Balkis ya. Mungkin. Alhamdulillah. Nanti kan kita jawabnya bareng-bareng ya. Jawabnya sendiri-sendiri. Ya, kita mulai saja acara kita kali ini. Waktu dan tempat saya silakan kepada Teh Balkis untuk bercuap-cuap ngerumpi bersama. Terima kasih. Silakan Teh Balkis. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Mbak Nidom, salah satu programnya emang selalu keren, selalu kreatif. Sebetulnya tadi itu CV-nya terlalu
terlalu tinggi ya, aduh terlalu berat. Tapi saya tahu karena ada niat yang baik, yaitu berharap Mam Hijab nyampe ke rumah sana ya, insya Allah nanti dikirim. Kirim ke Mamang juga. Oh siap, insya Allah. Nanti tadi meluruskan juga muamalah sama ekonomi Islam memang berkaitan. SHI Sarjana Hukum Islam. Muamalah kita lebih ke hukum-hukum bagaimana kita bermuamalah, kayak hukum buyuk, terus dan lain-lain. Ekonomi Islam juga seperti itu. Kemudian sekarang juga meskipun saya pendidikan berbasis Al-Quran, nah di situ juga bahas disertasi saya itu judulnya pendidikan filantropi dalam perspektif Al-Quran, di mana filantropi itu di dalamnya ada kewirausahaan. Jadi sebuah temuan filantropinya itu dari berbasis kewirausahaan. Jadi semuanya insya Allah nyambung. Ditambah kita akan berbicara masalah ini nih. Boleh share ya Mbak Nidom? Ya, sip, bentar. Udah saya jadikan co-host teh. Siap. Ya. Ya. Sebetulnya saya akan menggarisbawahi bahwa pertemuan sore ini, cuap-cuap sore ini, bincang-bincang sore ini, selain menjadi bagaimana sih menjadi Menteri Keuangan dalam keluarga. Kalau mau jadi menteri, tidak hanya sekedar anggota, tidak hanya sekedar rakyat, maka kita harus menjadi perempuan yang paham bagaimana mengelola atau keuangan sehat apa sih? Paham keuangan sehat bagi keluarga itu seperti apa. Tapi sayang, saya simpan gambarnya ini warnanya tidak merah-merah ya. Biar lebih ngena gitu, bahwa kita itu nggak jauh beda pegangan uangnya ya seperti ini yang digambar ini ya. Biar aduh, jangan-jangan seorang menteri itu pegangan uangnya merah-merah semua warnanya. Tapi biar simple, oh saya juga berarti berhak untuk menjadi Menteri Keuangan dalam keluarga. Kenapa harus sehat keuangan dalam keluarga itu? Kita angkat ayatnya ya, karena kita fatayat ormas Islam pastinya harus nyenggol-nyenggol tentang ayat. Di sini di surat Al-Isra dijelaskan yang saya garis bawahi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubadzir tabdziro. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi pertama emang kita memberikan hak kita itu kepada kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak boleh boros, karena boros itu adalah temannya setan. Sampai di situ dulu, kita pindah ke sini. Yang saya punya tawaran di sini, saya menawarkan ada 3M. Kalau kemarin, pertemuan kemarin itu kita kan emak-emak harus melek hukum. Di sini saya menawarkan bermodal 3M. Bukan 3M itu adalah seperti hadis emak. Emaknya 3 kali, bukan. Tetapi 3M ini juga bukan 3 miliar. Tetapi merencanakan, mengelola, dan mengembangkan. Kalau 3 hal ini, merencanakan, mengelola, mengembangkan, itu terwujud ketiganya, maka akan mewujudkan sebuah keuangan yang sehat. Seperti apa saja kita merencanakan itu, seperti apa? Kita slide selanjutnya, yaitu merencanakan keuangan. Saya angkat adalah sebelum melanjutkan lebih jauh, menjelaskan lebih jauh, saya singgung kisahnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini beliau itu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa juga disebut dengan sering juga disebut dengan Abu Abdullah, tinggal di Persia. Salman Al-Farisi ini ketika diberikan modal, diberikan uang, tidak disebutkan modal atau apa-apa, ketika dia mendapatkan uang 1 dirham. Kalau kita misalnya dapat uang kaget nih, misalnya kayak di TV-TV itu kan 10 juta atau 5 juta,
kita pikirannya langsung kacau nih. Wah, beli apa nih? Beli apa nih? Beli apa nih? Nah, tapi Salman Al-Farisi ini dia mendapatkan 1 dirham yang dia lakukan tidak untuk membeli makan yang enak-enak terlebih dahulu atau barang-barang mewah terlebih dahulu, tetapi dia jadikan itu modal, kemudian dia buat sesuai keahliannya yaitu menyamak, kemudian dia jual seharga 3 dirham. 3 dirham itu yang pertama 1 dirhamnya untuk kebutuhan keluarga, 1 dirham. Jadi dapat 3 dirham nih. 1 dirham untuk kebutuhan keluarga, 1 dirham untuk bersedekah, dan 1 dirham untuk modal lagi. Yang menarik adalah dia memberi sedekah 1 dirham. Kenapa kita pernah mendengar bahwa orang miskin ketika dermawan itu sangat dramatis? Kenapa? Kalau orang kaya, dermawan itu sudah biasa. Tapi orang miskin ketika dia bersedekah itu sangat dramatis. Kita makanya bersyukur ketika tidak usah terlalu mengeluh ketika kita tidak diberikan mungkin kelebihan harta yang berlebih. Tapi kita bisa bersedekah. Misalnya kita punya uang 100.000, ketika kita memberikan uang 10.000 untuk bersedekah itu tidak berat. Tetapi ketika kita punya uang 10 juta dan kita memberikan sedekah 1 juta, kita akan berpikir berulang-ulang. Mungkin yang kita keluarkan hanya 100.000 dari 10 juta tersebut. Nah itu. Jadi hebatnya kisah Salman Al-Farisi ini adalah ketika dia memberikan 1 dirham untuk sedekah, 1 dirham untuk keluarga, 1 dirham untuk modal. Kita lanjutkan bahwa di sini perencanaan keuangannya itu hanya sekedar kisah. Di sini adalah sumber pendapatan. Ya, jadi ada tingkatannya. Yang pertama adalah sumber pendapatan. Ada gaji, ada pendapatan usaha, ada pendapatan tambahan. Misalnya nih, Mbak Nidom usaha mengajar, dapat gaji tetap. Taruhlah misalnya berapa juta. Atau tidak mesti Mbak Nidom ini mengajar. Tetapi Mbak Nidom ini mendapat pendapatan juga dari kemarin kan pamer nih di status bahwa Mbak Nidom ini punya keahlian menjahit. Ya. Nah, dari hasil menjahitnya itu, Mbak Nidom itu mendapatkan pendapatan yang sekian juta ya, karena keahlian Mbak Nidom yang sangat lihai dalam menjahit ini. Nah, itu dimasukkan ke sumber pendapatan. Kemudian ada pendapatan tambahan. Selain dari pendapatan yang pasti itu ada pendapatan tambahan, misalnya Mbak Nidom ke tempat mana, kemudian diamplopin nih sama siapa. Nah, itu adalah pendapatan tambahan. Jadi pendapatan yang tidak pasti. Tapi kadang-kadang suka misalnya ada tamu, tiba-tiba ngamplopin Mbak Nidom, tiba-tiba ngasih Mbak Nidom, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan jangka pendek. Kebutuhan jangka pendek itu seperti apa? Kebutuhan rumah tangga, sembako, pendidikan anak, listrik, air, telepon, internet. Ini kadang kita sepelein, kadang kita tidak hitung. Apalagi internet. Di masa pandemi ini internet pasti kuota melonjak ya, tinggi. Nah ini kadang kita tidak hitung. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan paling atas adalah kebutuhan masa depan yang kadang kita lupa. Karena kita sudah disibukkan dengan kebutuhan jangka pendek. Jadi sumber pendapatan kita sudah di full dengan kebutuhan jangka pendek sehingga lupa kebutuhan masa depan. Kebutuhan masa depan itu apa? Kalau kita berangkat dari keluarga yang misalnya betul-betul dari bawah, betul-betul kita itu bersama suami itu dari nol istilahnya, kita harus memikirkan beli rumah. Kalau cash ini kalau bukan keluarga ningrat dan sebagainya, kita harus memikirkan cicilan. Ya, mungkin Mbak Nidom bisa dibantu sambil nge-admit ini ya, banyak yang masuk. Kemudian cicilan rumah itu harus kita pikirkan. Nanti ada prosentasenya berapa sih kita kesanggupan untuk membuat cicilan dan sebagainya. Terus tabungan. Tabungan pendidikan anak. Tabungan pendidikan anak itu tidak mesti harus berjumlah jutaan dan sebagainya. Tetapi bisa dimulai dengan 100. Nanti ada jumlah, nanti kita di slide selanjutnya ada nominal-nominalnya. Kemudian asuransi kesehatan. Jadi kadang kita nih udah dari pemerintah pun bahwa
kita ini dianjurkan untuk daftar BPJS. Tapi kadang kita ikut BPJS pun nanti setelah ada misalnya ada sebuah musibah, maaf, atau ada apa, baru kita mengurus BPJS ini. Jadi tidak dari awal, kita kadang lupakan. Ya. Kemudian ada tabungan pensiun. Tabungan pensiun ini yaitu ketika kita sudah sibuk, tidak memikirkan bahwa hari tua kita itu nanti ada anak-anak ini, kita ngerepotin anak. Nah, itu yang kita lupakan bahwa tabungan pensiun juga ini diperlukan. Kemudian harus ada investasi dan pengembangan. Investasi ini berupa barang, sedangkan pengembangan itu adalah ketika meningkat. Misalnya kita beli emas tahun kemarin 2018 masih harga 600, sekarang 2020 harga emas itu sudah harga 1 juta. Itu kan berarti meningkat. Nanti kita akan lebih jelasnya ke slide selanjutnya. Tadi ada pengelolaan, kemudian yang kedua merencanakan keuangan. Mbak Nidom. Oh, yes. Yang kedua mengelola bukan sekedar membelanjakan. Kita baca dari atas, yaitu utamakan kebutuhan pokok. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa ketika kebutuhan pokok ini, saya beri gambar di situ ada sembako dan sebagainya, tetapi kita juga tidak kalap, akhirnya menimbun. Dan akhirnya menjadikan itu mubadzir. Jadi bukan lagi itu menghilangkan fungsi bahwa kita menabung dan sebagainya, tetapi menjadi mubadzir. Ya, jadi secukupnya saja kebutuhan kita. Kemudian ada anggarkan tabungan sejak awal. Saya di sini masukkan surat Al-Isra ayat 19 dan 27 ini, dan sama Al-Furqan ayat 67 ini sama-sama bahwa kita itu tidak boleh terlalu pelit, tidak boleh terlalu boros, tetapi kita harus di tengah-tengah, yaitu dengan menabung. Ini diperkuat dengan hadis ketika Rasulullah SAW membeli kurma kepada Bani Nadir, itu kemudian Rasulullah itu simpan untuk persediaan. Itu kita artikan untuk menabung. Kemudian Rasulullah juga memberikan penekanan, yaitu simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan di masa depan. Itu juga untuk penguatan bahwa kita harus menabung. Kemudian kita tarik lagi panah ke bawah, yaitu hindari belanja di luar rencana. Hindari belanja di luar rencana, yaitu ketika kita hindari belanja di luar rencana itu, misalnya gini, kita kadang ada orang yang datang ke rumah kita, atau kita misalnya sekolah nih, biasanya ibu-ibu kan misalnya yang ngajar ke sekolah, terus ada yang datang menawarkan barang kredit, kesannya kan aduh ini tuh murah banget ini, padahal kita tuh nggak butuh. Kita tuh nggak butuh untuk membeli sepatu, untuk membeli alat oven, untuk beli rice cooker karena di rumah masih baru. Tetapi karena tergiur dengan harga yang kesannya murah karena di sistemnya di kredit, padahal kalau dihitung, diakumulasi akan jatuhnya mahal. Dan itu yang pasti bukan kebutuhan pokok dan tidak termasuk rencana kita. Atau misalnya kemarin ada tanggal cantik 12/12, itu di beberapa online shop itu memberikan penawaran-penawaran yang menggiurkan. Akhirnya padahal kita tidak butuh, tetapi karena kita merasa harganya menggiurkan, akhirnya kita beli. Kemudian ada cadangan dana darurat. Apa ini cadangan dana darurat? Yaitu kita dianggap punya penghasilan, tetapi ketika orang-orang terdekat kita datang, kemudian mengira kita itu memiliki kelebihan uang, tetapi karena kita tidak memberikan atau tidak menyediakan cadangan dana darurat, akhirnya kita bingung untuk memberikan pertolongan orang yang datang ke kita itu untuk memberi pinjaman. Nah, yang terakhir adalah hindari hutang. Hindari hutang ini saya angkat surat Al-Baqarah ayat 280. 282. Kalau yang 280 ini menjelaskan bahwa
ketika ada yang berhutang kepada kita, kemudian kita melihat bahwa orang tersebut kekurangan di bawah kita, ayat ini menjelaskan untuk kita melapangkan dada untuk menyedekahkan hutang tersebut. Jadi poinnya bahwa ketika kita menghutangkan seseorang, orang tersebut hutangnya 1 juta. Kita harus sudah siap bahwa uang itu tidak akan kembali ketika ada orang yang berhutang kepada kita. Jadi kita memberikan hutang tersebut semampu kita. Jadi tidak memaksakan orang tersebut meminjam hutang 1 juta, kita berikan 1 juta, tidak. Kalau mampunya kita hanya 500 atau 300, kita berikan itu tetapi tidak berharap uang itu kembali. Nah, ayat 282 itu menjelaskan bahwa ketika kita berhutang atau kita menghutangkan, kita harus mencatatnya dengan sebaik-baiknya. Itu dijelaskan di ayat 282. Kemudian surat An-Nisa ayat 12 yaitu kita tidak orang yang berhutang itu dijelaskan juga termasuk dalam surat An-Nisa ini bahwa ketika kita membagi waris, hutang ini harus jelas-jelas lunas. Apa? Bahwa hutang itu benar-benar sensitif. Jadi kalau bisa jangan pernah berhutang kalau tidak betul-betul kita butuh. Misalnya kan itu misalnya kita mengangsur dan sebagainya, itu pun termasuk hutang. Jadi kalau emang betul-betul tidak dibutuhkan, kita hindari berhutang. Kemudian ada surat At-Tur, surat Al-Qalam, itu juga menjadikan hutang ini termasuk ayat-ayatnya. Kita lanjut ya. Ini adalah ininya ya, persenannya ya, persentasenya. Nah, di sini ada bersedekah 2,5%. Misalnya gajinya kita ini 10 juta nih. Nah, 2,5%-nya kita sudah sisihkan, berarti berapa? 250.000 itu dari awal kita sudah pisahkan untuk bersedekah. Bukan ketika kita tidak nanti saja deh, buat nanti saja. Tetapi emang dari awal kita sudah pisahkan bahwa 2,5% ini kita niatkan sedekah. Bisa berbentuk uang, bisa berbentuk beras, udah oke, kita beli beras deh sekarung. Jadi gini, jadi saya pernah silaturahim ke rumah seseorang ya, Di rumah tersebut banyak beras berkarung-karung. Terus saya tanya, ini beras, oh jualan beras juga ya? Bukan, ini beras untuk zakat. Jadi keluarga itu tuh setiap Jumat menyedekahkan beras sampai sudah di list nama-namanya siapa, nanti sudah ada bagian-bagiannya. Jadi saking bahwa zakat itu utama, karena jelas ada ayatnya bahwa ketika kita bersedekah, maka Allah janjikan melipat gandakan baik itu secara materi di dunia maupun di akhirat. Jadi benar-benar jelas ini bahwa sedekah itu menjanjikan sekali. Jadi kalau semakin pengen kaya, ya berarti harus lebih banyak bersedekahnya. Kemudian kebutuhan rumah tangga itu ada 4,5 juta dari 10 juta itu, ya. Jadi 45% itu untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian karena ini tadi kita bahaskan tentang angsuran. Kalau mau mengangsur, misalnya kita angsur mobil, ya, angsuran itu berarti di sini 30% 3 juta. Kita cari harga mobil yang tidak boleh lebih dari 3 juta. Dan mobilnya ini pun kita harus memikirkan atau motor atau mobil dan sebagainya, angsuran yang lainnya, itu jangan hanya sekedar model atau kerennya, tetapi memikirkan bagaimana nanti purna jualnya apabila ada saatnya kita keluarkan kembali, gitu ya. Kemudian 10%-nya adalah tabungan, berarti dari 10 juta itu ada 1 juta. Jadi sebelum tadi itu ya, pendapatan itu, kadang yang kita gini, pendapatan inti berapa, misalnya pendapatan inti 5 juta, pendapatan tambahan 1 juta, kadang kita ini, udah ada 5 juta ini kok yang udah kita anggarkan, yang 1 juta kita suka lupa, kita pakai untuk apa saja. Harusnya, idealnya 5 juta dan 1 juta itu kita jadikan satu dulu dalam satu wadah, kemudian kita bagi-bagi ini. Nih, ada. Nah, baru 10% ini dilanjutkan, yang tadi adalah 10% ini kita simpan untuk tabungan. Jadi udah dari awal kita udah bagi-bagi. Jadi tidak habis dulu nanti sisa, nggak akan ada sisa. Tapi dari awal kita sudah anggarkan untuk tabungan.
Kemudian 5% untuk pensiun. Jadi karena kita tidak pernah tahu ke depan seperti apa dan kita harus punya prinsip untuk tidak menyusahkan anak, minimal misalnya kita tidak bisa memberikan warisan yang banyak, tetapi kita tidak menyusahkan anak di kemudian hari, yaitu kita menganggarkan dulu 5% untuk di kehidupan yang akan datang. Kemudian 5% investasi, berarti 500.000. Misalnya kita beli itu bukan model-model kita membeli cincin atau kalung dan sebagainya, itu udah zaman dulu. Itu kalau hilang sudah wassalam. Tetapi sekarang ini sudah ada logam mulia atau batangan ya seperti itu yang emang itu menjadi investasi, atau tanah, bisa juga tanah itu nanti untuk investasi yang berkembang ya. Investasi yang tetap adalah misalnya tanah, rumah, yang itu emang untuk investasi yang bisa dimanfaatkan sampai kapanpun. Nah, selanjutnya adalah konversikan tabungan investasi kepada aset yang berkembang. Jadi, kalau pengen investasi setelah tanah dan lain-lain, atau kita misalnya sanggupnya kepada emas, nah ini karena emas ini akan berkembang. Setiap tahunnya harganya bisa berbeda-beda, bisa tinggi. Ya, kita jualnya ketika harganya tinggi. Kemudian pilihlah investasi kalau misalnya kita memiliki pengen punya aset yang bernilai di masa depan seperti rumah, berarti cari rumah yang tepatnya strategis ya. Kemudian apartemen, berarti tempat apartemennya pun ya nggak di pinggiran karena hanya tergiur karena murah, tapi emang betul-betul memikirkan ke depannya. Begitupun tanah. Kemudian yang terakhir adalah pilih budget angsuran kepada aset dengan depresiasi rendah. Ya, jadi ketika kita beli barang atau apa, ketika suatu saat dijual itu tidak ada penurunan yang sangat jatuh. Itu mungkin. Dan yang terakhir sebagai pamungkas, kalau kita ingin memiliki prinsip perencanaan keluarga yang baik, kita harus lebih kecil, belanjanya itu harus lebih kecil dari pendapatan. Ingat ya, belanja harus lebih kecil dari pendapatan. Kemudian hindari berhutang dan hidup sederhana. Nah ini kadang kita demi konten atau demi keren-kerenan, apalagi yang sosialita ya, kadang memikirkan lebih barang yang branded. Sekarang banyak tas branded dan sepatu branded, padahal perempuan itu, kalau alhamdulillah saya bukan termasuk yang seperti yang penyuka atau penggemar barang-barang branded, karena perempuan itu cepat bosen dan fashionnya itu cepat banget ritmenya itu. Jadi mendingan yang murah tapi tidak terlalu tapi tetap fashionable. Nah, itu tidak terlalu merugikan. Jadi tetap fashion, cuma tetap hidup sederhananya tidak dihilangkan. Kemudian kita pintar-pintar mengatur budget dan yang terakhir harus ada antarodin antara suami dan istri. Begitu Mbak Nido. Saya stop. Terima kasih. Ya. Paparannya sangat detail sekali ya. Iklan, anak saya minta uang. Nah, Bapak, ini kan ciri khas Fatayat. Iya, kayak gitu ya, ada iklan-iklan sedikit lah. Ya, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dengan detail sekali terkait bagaimana sih mengelola keuangan, pendapatan, sampai bagaimana kita membelanjakan uang kita. Nah, ini mungkin nanti bisa sharing ya bagi teman-teman yang punya pengalaman. Oh, saya gini nih cara ngelola uangnya, bisa langsung sharing. Cara mengelola keuangan keluarganya seperti ini. Nanti siapa kita ngobrol-ngobrol aja. Siapa yang sharing yang paling bagus nggak apa-apa deh kita kasih Mam Hijab. Iya, ini dari owner Mam Hijab sudah langsung kita Mumun. Sudah bisa dipancing. Nanti bagi yang pertanyaannya bagus bisa langsung kirim saja alamatnya untuk dapat Mam Hijab dari owner Mam Hijab ya. Ini nanti bagi mungkin Teh Mumun mau sharing-sharing bagaimana cara mengelola keuangan di keluarganya Teh Mumun. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ini ya, buat Teh Balkis. Ini terkait masalah pengelolaan keuangan suami istri nih Teh Balkis. Ini berarti tapi tetap ya nggak dapat ini ya, soalnya Mbak Nidom ini penyelenggaranya. Aku jadi dapat 2 aslinya. Gini Teh Balkis, pertanyaannya terkait pengelolaan keuangan suami istri. Kadang kita itu kan bingung. Aslinya idealnya seperti apa sih pengelolaan keuangan suami istri? Apakah
uang bersama yang didapat suami, yang didapat istri itu jadi uang bersama atau dipisah-pisah. Apa positif dan negatifnya? Soalnya kan pasti keluarga itu punya strategi masing-masing bagaimana mengelola keuangannya ya. Kan ada yang uang suami sama istri dipisah, ada yang uang suami sama istri itu dijadikan sama. Nah, pertanyaan saya, apa positif dan negatif dari keduanya? Itu pertanyaan saya. Ini bagi yang mau bertanya mungkin ditunggu di chat Facebook maupun langsung saja raise hand, angkat tangan. Dijawab dulu ya yang tadi. Jadi positif dan negatif. Kita obrolin negatifnya dulu. Yang negatif itu adalah ketika istri bilang, uangmu adalah uangku, uangku adalah uangku. Paham? Ya, biasanya prinsip istri itu seperti itu. Kadang uang suami adalah uang kita karena merasa suami memiliki kewajiban memberi nafkah. Sedangkan kalau uangku adalah uangku. Padahal yang ideal, tidak ada yang ideal. Ini hanya harus ada antarodin atau kesepakatan bagi suami istri. Kalau pengen lebih terencana, yaitu adanya keterbukaan antara suami dan istri, pendapatannya berapa, istri berapa, kamu nanti buat porsinya ini, buat istri porsinya seperti ini. Jadi tadi diceritakan ya bahwa yang di awal perencanaan, pendapatan tambahan. Jadi pendapatan bisa pendapatan dari suami berapa, pendapatan istri berapa, disatukan dulu. Kita saling terbuka dulu. Kadang kan ada tipe suami tidak bisa disalahkan juga karena masing-masing mungkin memiliki prinsip. Ada tipe karakter suami yang sudah aku memberi jatah istri seperti ini. Tapi ketika kesusahan, jadi kadang ada juga diceritain gitu ya, kasus fatayat juga bukan kasus mungkin ya. Jadi ketika si suami dan si istri itu, si suami itu tidak pernah terbuka menceritakan bahwa pendapatannya berapa. Nah, tetapi ketika akhirnya terlilit hutang kemarin di masa pandemi, si suami itu berkeluh kesah kepada istrinya. Pada akhirnya tabungan istri juga yang dikeluarkan gitu. Nah, itu kan sebetulnya tidak sehat seperti itu. Seandainya dari awal terbuka bahwa pendapatan suami per bulan berapa, istri berapa, akhirnya kita pasang porsinya masing-masing. Ini buat pendidikan si A ya, ini buat pendidikan si B ya. Kalau kami pribadi itu seperti itu. Nanti ini buat hobi ya. Nah, kadang kan suami juga memiliki hobi. Jadi kita si istri tahu porsi mana yang akan diberikan. Oh, berarti celahnya yang ini, celahnya yang ini. Ada kelebihan di sini. Gitu. Jadi emang yang utama adalah kesepakatan, kemudian keterbukaan. Jadi kita nggak mungkin bisa merencanakan kalau suami masih merahasiakan pendapatannya berapa, istrinya berapa. Seperti itu. Apalagi sekarang lagi booming ya, misalnya para suami lagi punya hobi sepedahan yang harganya aduh menggila banget deh. Nah itu kalau kita tidak dari awal perencanaannya betul-betul terstruktur, itu sulit. Gitu Mbak Nidom. Jadi emang, maaf, suaranya Mbak Nidom masih di mute. Maklum, udah agak sepuh. Ya. Jadi yang pertama berarti keterbukaan ya Teh ya. Iya, kesepakatan dan keterbukaan, iya. Ya, ini ada pertanyaan mungkin, silahkan di chat. Baik itu. Itu loh, Teh Mumun mau sharing dulu. Teh Mumun mau sharing dulu, silakan. Dipersilakan. Suhu dulu, silakan. Sorry Mbak Nidom ya, sebelum yang lain maksudnya sambil menunggu. Iya, silakan. Meskipun sebenarnya saya agak putus-putus juga tadi penjelasan dari Teh Balkis sama. Oh gitu. Oh iya. Saya mungkin problem jaringan lah, biasalah problem. Iya. Hujan ya. Jadi sepakat banget dari semua. Terima kasih ilmunya dan memang itu sangat ilmiah, logis dan rasional. Dalam konteks pandemi ini, punten secara faktual bahwa banyak masyarakat atau keluarga di Indonesia yang mengalami problem ekonomi yang drop ya, down. Yeah. Sehingga itu juga sangat berpengaruh di dalam proses manajemen keuangan keluarga gitu. Boro-boro tadi kalau Teh Balkis sampai misalnya, memang di dalam penjelasan 10 juta, 5 juta, itu boro-boro ya mencapai jutaan. Ratusan ribu aja sudah bersyukur alhamdulillah begitu. Nah,
oleh karena itu saya kira meskipun memang mungkin di luar konteks atau keluar dari konteks diskursus kita pada sore hari ini, saya mohon keikhlasannya Teh Balkis untuk bagaimana bisa sebenarnya jiwa wirausaha itu ada, walaupun memang setiap individu memaknainya berbeda. Kadang-kadang ketika modalnya kecil males gitu. Kadang-kadang, nah makanya tadi Mbak Nizam agak menyentil Teh Balkis punya bisnis hijab gitu ya, jilbab dan lain sebagainya. Nah, bagaimana memang namanya juga pebisnis. Kalau saya jujur karena memang keterpaksaan hidup yang memang lagi diuji Allah, turun secara ekonomi, maka reseller gitu ya Tehnya. Teh Balkis saya jadi resellernya lah, bagaimana teknisnya ya kita bicarakan secara di luar inilah saya kira. Itu loh yang membangun jiwa-jiwa entrepreneurship di kalangan ibu rumah tangga yang memang tidak hanya tergantung dependen terhadap hasil dari suami. Oke, kalau suami Teh Balkis dan sahabat-sahabat semuanya bergaji gitu ya, bergaji rutin bulanan gitu. Tapi yang tidak kayak suami aku yang memang nggak jelas gitu ya, gajinya nggak jelas, kadang ada kerjaan dikerjakan, tidak ada kerjaan, banyak nganggurnya gitu. Nah, itu problem banget gitu. Boro-boro sampai ya Allah tadi jutaan, ya Allah, pengen sih kayak Salman Al-Farisi yang rutin gitu bersedekah. Ini boro-boro bersedekah ya karena untuk kehidupan sehari-hari aja, Masya Allah gitu. Nah, ini Teh Balkis punten. Ini jadi bagaimana kita apalagi para ahli ekonom, Teh Balkis ahli ekonomi, akuntansi, apalagi muamalah dan pendidikan. Nah, pendidikan juga bagaimana memunculkan satu kesadaran bersama di kalangan emak-emak muda dan tua untuk bisa sadar diri bahwa kita tuh juga dipaksa oleh keadaan untuk bagaimana menyambung nafas kehidupan keluarga gitu. Itu Teh Balkis, punten. Ya, Jadi saya kira ini juga penting karena ya Allah jadi curhat punten nih terakhir supaya Teh Balkis ini punya kepedulian terhadap sesama bahwa ya para pengusaha muslimah dan non muslimah tolong deh tidak hanya berpikir dirinya sendiri tetapi ada kepedulian untuk membangun ekonomi bersama keluarga ini supaya tetap survival gitu. Terima kasih Teh Balkis. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh Teh Mumun, saya berharap penguji disertasi saya ini Teh Mumun aja. Dapatnya apa? Kemarin saya sidang tertutup Teh Mumun. Nanti doakan insya Allah sebentar lagi sidang terbuka. Ini tepat banget jawabannya itu ada di disertasi saya Teh Mumun. Alhamdulillah. Kenapa gini? Di masa pandemi ini gitu ya, saya itu memberikan di tulisan itu memberikan solusi bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneurship, pendidikan kewirausahaan kepada perempuan-perempuan yang berharap bisa membantu keuangan keluarga pada suaminya. Karena di masa pandemi ini banyak suami-suami yang kena PHK. Benar nggak Teh Mumun? Banget Bang Teteh. Karawang contohnya habis. Iya, pabrik-pabrik ya banyak banyak. Iya betul. Memutus. Iya, jadi berharap bahwa di situ itu jawabannya bahwa ketika suami dihadapkan seperti itu, kesulitan seperti itu, istri ini mendampingi, membantu. Nah, saya itu di sini baru aja nih sambil promosi Fatayat di sini ini salah satu programnya itu ini masih orang mamah-mamah muda Fatayatnya itu masih ada di bawah ya, masih. Ya, itu lagi bikin semacam kue ya. Nah, itu akan dijual. Alhamdulillah pesanannya langsung banyak, padahal tadi promosi yaitu salah satu nih ya. Nanti ini dulu ya. Nah, nanti sebagian keuntungannya itu, prosentasenya itu misalnya kita ambil berapa persen, 5% atau berapa, itu akan didermakan, difilantropikan, disedekahkan kepada yang membutuhkan, karena salah satu programnya juga adalah Jumat Berkah. Setiap Jumat itu kita selalu bersedekah atas nama Fatayat, bukan atas nama pribadi, bersedekah, kemudian juga untuk anak-anak yatim. Kalau yang Jumat itu biasanya ke masjid-masjid kita keliling. Jadi gitu, bahwa perempuan itu punya peluang kok untuk mendapatkan penghasilan banyak atau malah juga bersedekah.
di sini cerita sedikit bahwa gimana sih caranya kita berwirausaha. Misalnya Teh Mumun nih udah ada usaha, meskipun itu nggak mesti harus besar atau kecil. Yaitu kemarin juga ada kita ngisi juga bincang-bincang ya, bincang-bincang tentang bagaimana berbisnis di online. Yaitu yang utama kita itu harus sering promosi. Misalnya Teh Mumun punya Facebook ya, nanti kita berteman, kita add-addan nih. Facebook ini kan peluang temannya ada 5.000 ya, kesempatan berteman itu 5.000. Kita maksimalkan berteman itu sampai 5.000. Jadi di 5.000 itu terus tidak hanya memposting keseharian kita. Pasti keseharian harus. Tidak memposting, ya Allah aku galau, ya Allah aku ini. Nah, tidak itu. Tetapi jangan tidak pantang menyerah kita mempromosikan dagangan kita. Awal-awal mungkin orang jenuh, mungkin bosan. Tapi lama-lama ketika kita terus posting ya, jadi kemarin juga dikasih rumus, kita harus posting minimal sehari itu bisa 8 kali posting, 6 kali posting, atau berapapun, tidak hanya sekali atau sampai 3 kali, tidak, lebih dari 3 kali kalau kita mau berjualan. Awal-awal mungkin teman-teman kita ini apa sih, tapi lama-lama teman-teman kita akan penasaran. Kita boleh tag, boleh minta persetujuan Mbak Nidom, saya dan lain-lain untuk di tag. Dengan sendirinya terus kemudian kita mengiyakan, orang akan tahu bahwa keberadaan Teh Mumun berjualan. Jadi semakin banyak Teh Mumun men-tag orang tapi atas izinnya, maka orang-orang akan paham bahwa Teh Mumun punya produk yang dijual. Kalau itu salah satu kalau di online atau di medsos. Di masa pandemi ini juga Mam Hijab kemarin enggak dengan modal kecil. Kemarin itu saya modal awal di masa pandemi itu, selain maksudnya ada kan kemarin kalau saya bahas ada kas simpanan ya, disebutnya tuh kas simpanan itu, tapi yang saya pakai selama pandemi awal itu hanya sekitar 550.000. Itu untuk awal itu buat batik. Jadi saya buat batik, oleh-oleh batik khas Bogor. Tapi saya kerjasamanya bukan dengan orang Bogor sendiri, tapi saya dengan relasi saya yang terkenal batiknya bagus. Tapi kita pakai itu untuk disebut khas Bogor karena dia memiliki ciri khas warna yang identik gitu. Enggak pasaran atau enggak apa, tapi emang daerah ini terkenal punya khas warna tersendiri. Kemudian bagaimana cara memasarkannya? Kalau misalnya offline, kadang kita buat sebuah event, terus kita share di postingan di status di mana kita sebutkan bahwa ini ada penurunan harga. Tetap sebetulnya tidak lepas dari ada untungnya. Itu misalnya barang-barang yang sudah lama kita keluarkan, tetapi itu jadi uang. Berbeda kita dengan dengan keuntungan, misalnya biasanya kita 35%, kita tetap jual dengan 35% dengan keadaan seperti ini, itu akan sulit, bisa setahun 2 tahun dan itu akan turun kualitas barangnya. Tetapi kalau kita sudah misalnya sudah masanya sudah berbeda, kita jual dengan misalnya keuntungan hanya 5%, itu akan jadi perputaran barangnya pun lebih cepat. Nah, terus ketika kita posting sesuatu di medsos, jangan lupa tidak hanya barang, itu akan membuat orang jenuh juga. Kita juga memperkenalkan kepribadian kita, memperkenalkan siapa sih kita, riwayat hidup kita, misalnya keluarga kita. Oh, berarti ini orang terpercaya nih bahwa kalau kita beli di sini itu akan amanah. Jadi jangan segan-segan memamerkan kehidupan keluarga kita. Itu juga salah satu teknik pemasaran. Kalau misalnya masalah reseller, oke, nanti kita ngobrol-ngobrol. Iya. Mbak. Ya, Mbak Mumun tadi udah ada lampu hijau dari Teh Balkis. Kalau mau jadi reseller bisa langsung aja nanti calling-calling. Saya ada nomornya. Ya. Siap. Terkait bagaimana cara kita berwirausaha ya, memamerkan usaha-usaha kita di media sosial. Dan juga tadi Teh Balkis juga sudah cerita soal bagaimana mengelola keuangan antara suami dan istri. Ada yang lain mungkin? Di chat itu ada apa aja ya, Mbak? Di chat tadi yang apa putus-putus katanya suaranya. Oh. Ya, di Facebook saya cek dulu.
Gitu, gimana Teh Mumun? Ada gimana dari penjelasan tadi? Apa ada ide lain atau malah Enggak sih. sambil nunggu penanya? Oh itu tuh Teh Risna, boleh tuh ada yang bertanya. Enggak, Terisna. Terisna. Dari Palu nih. Wah dari Palu nih. Ya, Teh Risna. Mari Teh Risna. Teh Risna, sinyal bagus Teh. Iya, lumayan bagus. Ini Teh Balkis, saya mau bertanya terkait dengan penghasilan, kan ada yang istilahnya bahwa penghasilan suami milik istri, penghasilan istri bukan milik suami. Walaupun memang pada kenyataannya penghasilan suami itu tetap akan dipergunakan untuk kepentingan keluarga ya, itu intinya. Tetapi memang banyak sekali sahabat-sahabat kita juga, bahkan kadang-kadang di rumah tangga saya sendiri, suami saya sendiri tidak tahu berapa yang saya dapatkan gitu. Tetapi dia memberikan ini walaupun pada dasarnya tetap kan penghasilan kita ketika tidak ada tetap dipakai nutup untuk kepentingan keluarga. Nah, melihat dari apa yang tadi dipaparkan, itu memang sangat ideal sekali. Saya sangat berharap bahwa saya juga seperti itu. Tetapi memang kita juga harus melihat dengan realita dan kondisi keluarga bahwa tidak semua keluarga mempunyai mata pencaharian yang bisa mendapatkan bisa menyisihkan untuk A, B, C, dan D. Bagaimana gitu, bagaimana mensiasatinya dengan kondisi dan situasi di keluarganya tidak tadi kayak kata Teh Mun ya tadi, bahwa memang tidak semua keluarga memiliki fundraising istilahnya pemasukan yang stabil gitu. Nah, ini itu seperti apa mensiasatinya supaya apa yang dipaparkan tadi itu bisa bisa dijalankan sesuai dengan ideal kita gitu. Nah, kemudian ada apa tadi saya mencatat tadi. Iyalah mungkin itu dulu, bagaimana yang lebih itunya yang tadi itu ya, penghasilan suami milik istri, penghasilan istri tidak untuk suami. Apakah itu betul berdasarkan ayat atau berdasarkan apa yang kiasan semata gitu loh. Terima kasih Teh Balkis. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya itu kan pembelaan istri aja ya. Jadi emang kalau bahwa kalau suami itu karena punya kewajiban menafkahi istri gitu. Tapi dijadikan itu dalil paten untuk istri bahwa pendapatan istri itu buat istri. Jadi itu hanya dalil yang dibuat-buat oleh kita. Tapi pada hakikatnya kita cari cerita, kita ambil kisah Siti Khadijah radhiyallahu an, ya. Di mana ketika Khadijah radhiyallahu an yang berusaha, ya. Tetapi malah ketika Rasulullah berjuang, semua harta Khadijah, Bunda Khadijah itu semuanya digunakan untuk di jalan agama, di jalan berjuang, yang mana itu adalah kebutuhan yang melakukan adalah Rasulullah SAW. Itu di era Rasulullah SAW. Kemudian banyak juga kisah-kisah sahabat. Ada yang namanya Zainab bin Jash, ya. Terus banyak kisah-kisah yang mana perempuan itu ikut berjuang untuk pendapatan suami, ya, untuk dipakai untuk kebutuhan keluarga. Kemudian ada juga kalau saya itu mengambil kisah yang menginspirasi atau sebagai inspirator ya bagi saya itu, yaitu
adalah kisahnya Hajar, Bunda Hajar radhiyallahu anha ketika Khadijah ketika Siti Hajar, ketika Bunda Hajar ketika itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di Makkah yang tandus, padang pasir yang tidak tumbuh, tidak ada makanan dan lain-lain, ditinggalkan hanya berdua, tapi emang Allah menjanjikan bahwa di kemudian hari Makkahul Mukarramah itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, di situ Hajar menunjukkan bahwa perempuan itu di situ berusaha ya untuk menghidupi siapa? Nabi Ismail alaihissalam, putra siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, seorang yang hebat, seorang yang bukan yang tidak mampu, tetapi di situ Siti Hajar, Bunda Hajar tetap berusaha ke sana ke sini, atau yang sekarang kita lakukan sunnahnya yaitu sa'i 7 balik, dan kemudian mendapatkan air zam-zam di situ. Untuk apa? Memberi makan anak. Bukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengambilkan, membawakan nasi dan sebagainya. Tapi di situ kita lihat usahanya Bunda Hajar radhiyallahu an. Terus dermawannya bagaimana? Ketika tanah Mekah sudah subur dan lain-lain, sudah banyak buah atau sudah nikmatlah makmur, datanglah beberapa sekelompok orang, dua kelompok keluarga di situ ya, 2 keluarga yang datang ke situ. Kemudian meminta izin kepada Bunda Hajar untuk menjadi tetangganya. Apa yang dilakukan Bunda Hajar? Apa? Gak boleh, kamu harus bayar, kamu harus ngontrak. Tidak. Tetapi Bunda Hajar bilang, silahkan kita bersama-sama. Itu adalah letak dermawannya. Jadi bahwa kita menunjukkan suami dan istri yang utama adalah kesepakatan, saling harta bersama. Jadi hindarkan bahwa kalau seperti itu nanti ada istilah lagi nih, ya. Kalau ada uang, abang disayang. Kalau tidak ada uang, abang kutendang. Nah, jadi istilah-istilah itu sebetulnya hanya untuk sebagai pembelaan kita perempuan, tapi itu mungkin hanya sebagai bercanda-bercanda, atau malah kalau dijadikan bercanda mungkin karena belum paham sampai ke situ perempuannya. Iya, iya. Jadi kan sebetulnya idealnya emang kita merencanakan, kemudian dianggarkan untuk dialokasikan kemana saja sehingga benar-benar terarah. Dan emang harusnya emang ada keterbukaan antara Teh Risna dan suami itu dari awal. Gaji kamu berapa? Gaji aku sekian. Emang bagusnya itu biar tidak ada fitnah juga ya. Hah? Di dompet aku nemu uang jutaan nih gitu. Itu kan malah jadi fitnah, padahal bisa jadi itu karena belum tersampaikan atau apa. Mungkin itu Teh Risna. Ya. Mbak Nizam. Ya. Mbak Nizam. Gimana Teh Mumun? Enggak, maksudnya masih ada enggak? Oh ya, ini masih ada. Saya kasih waktu. Teh Mumun mau ngomong lagi nih. Saya kasih waktu sekitar sedikit. Enggak, maksudnya sharing aja tentang sharing. Boleh. Hanya milik itu sedikit. Sedikit aja ya, boleh ya? Enggak apa-apa. Siap Teh Mumun. Mohon izin. Jadi saya kira kalau kita renungkan justru memang tidak pas lah. Melanggar kode etik suami istri itu kan harus terbuka, transparan dan sebagainya. Jadi istilah bahwa uang suami milik istri, uang istri hanya milik istri itu kan justru jangan-jangan saya kira nggak ada ayatnya, nggak ada dalilnya, nggak ada apa-apanya. Itu sebuah, ya betul kata Teh Balkis tadi, entah candaan atau canda yang sudah mengkultur sehingga kita adopsi. Itu menurut saya sih sebagai umat Muhammad kayaknya nggak pas deh, karena memang namanya sudah berkeluarga, mengikrarkan diri menjadi suami istri, maka keterbukaan. Dan saya kira kita faktanya tidak ada sama sekali ketika kita punya uang yang rezeki istri, pasti deh akan dikelola bersama untuk kebutuhan dan kesejahteraan bersama keluarga. Saya kira itu faktanya, dan itu hanya guyonan yang justru jangan dibudayakan di tengah-tengah keluarga muslim lah. Saya kira nggak pas, itu nggak adil. Jadi seolah-olah istri itu menjadi orang yang egois, kemudian egois, apalagi yang sangat personal, itu bukan yang sangat hanya individualis gitu. Jadi lalu di mana letak cinta kasihnya? Namanya juga kita mendapat rezeki, nikmati bersama lah. Bukan hanya suami istri, tetapi keluarga, anak, keluarga besar, kakek nenek dan sebagainya. Itu Teh Balkis. Terima kasih. Oke,
Sebagai Iya. pamungkas ya, sebagai Iya, pamungkas. iya. Oh, gimana gimana Teh Risna? Teh Balkis, ini ada Mungkin kan satu pertanyaan pamungkas harus memang dijawab ini kayaknya. Soalnya Teh yang dulu, Teh Risna mau respon ya, sebentar. Teh Risna, iya. silakan Teh Risna. Ini kan di live di Facebook karena biar sebagai ajang kampanye kita bahwa tulisan-tulisan seperti itu adalah salah ya. Ya, Oh, makanya aku di sini bertanya seperti ini barangkali banyak yang tercerahkan ya. Karena pada dasarnya memang antara suami dan istri itu yang penting relasi kebersamaan dan memang. kesepakatan ya Teh ya. Ya, ya Siap, siap. begitu. Terima kasih. Terima kasih Ya. Teh Risna. Ya. Ya, ini Teh Balkis ada satu pertanyaan dari Teh Intan. Teh Intan Iya, itu menyimak dari Facebook, tapi Iya. mau bertanya tapi nggak bisa katanya. Iya, Maka iya. ini pertanyaan dari Teh Intan, investasi apa yang menguntungkan untuk ke depan itu selain tanah dan emas? Ya, investasi tadi dijelaskan juga ya. Sekarang itu lagi ngetren yang namanya logam mulia, ya. Logam mulia. Jadi jadi kalau misalnya emas itu sudah enggak ya boleh untuk perhiasan, tetapi yang lebih bisa berkembang. Tadi saya sedikit senggol. Ketika kita membeli emas harga 600.000 di tahun-tahun kemarin, di sekarang ini harga emas berapa sih? 980 terakhir hari ini. Berarti mengembang kan? Berarti meningkat. Itu baru emas logam mulia. Apalagi kalau misalnya Mbak Nidom ternyata belinya itu, aduh nggak level logam mulia. Saya itu udah batangan emasnya belinya. Nggak kebayang kan berarti keuntungan atau berkembangnya itu udah berapa gitu. Nah itu yang paling itu maaf ini bukan promosi ya, bukan promosi karena saya juga tidak menyebutkan nama sebuah instansi tersebut. Itu bisa dari per bulan itu kita misalnya ada yang harganya 100, ada yang harganya 300, harganya berapa sesuai kemampuan kita. Yang misalnya kalau sudah 10 bulan berarti bisa sampai 3 juta. Berarti sudah berapa gram yang di ini kan nanti disimpan, dititipkan lagi. Kita bisa disebut dengan di bank itu ada peti ya, istilahnya itu ada berangkas. Kita titipkan di situ. Misalnya kita mau pakai, kita gadaikan dulu aja. Tapi jadi kita tidak berhutang. Jadi menghindari hutang. Bukan menyelesaikan masalah dengan masalah. Itu mungkin ya. Atau itu disebutnya cicil emas. Sekarang lagi ngetren. Kayaknya ibu-ibu juga banyak yang itu. Mungkin itu ya Teh Intan. Siap, terima kasih Teh Sebagai Balkis. pamungkas ya Teh, jawaban dari semuanya pamungkas, inilah yang disebut semuanya itu adalah sakinah, mawaddah, warohmah. Ketika ini semua sudah terbentuk, sudah terwujud, ini akan menjadikan keluarga yang sakinah, yaitu ketika kita mendapatkan ketenangan. Kalau sudah saling terbuka, saling apa, kita akan mendapatkan ketenangan. Mawaddah. Ketika awal-awal sang suami menjanjikan bahwa gaji kita sekian, pekerjaan kita sekian, tetapi ada saatnya mereka jatuh atau apa, tetapi kita mensupport untuk bangun kembali, yang di sini adalah fungsi warahmah, yaitu ketika ujian datang, ketika misalnya sekarang paceklik datang, tetapi kita tetap mewujudkan, tetap membentuk, tetap membangun cinta kasih, yaitu yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin itu Mbak Nidom. Ya, terima kasih Teh Balkis ya, terima kasih pemaparannya yang panjang kali lebar sekali dan sangat-sangat mendetail. Bukan bunga, sebentar Teh Intan tadi tanya apa itu termasuk bunga, bukan. Jadi harga emas itu jadi harga emas bulan ini sekian. Di bulan yang akan, karena harga emas itu kan semakin meningkat gitu, bukan termasuk bunga, tapi emang harga jualnya. Sudah, silakan lanjut. Ya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih semua yang sudah join di acara rutin kita LKP 3A Kabupaten Bogor, Talkshow Serambi Keluarga. Jangan lupa ya, karena waktu semakin malam ini ya, sudah mau maghrib, jadi langsung saja kita tutup acara pada sore hari ini. Jangan lupa juga turut hadir di acara Zoom kita pekan depan. Kita akan berbicara, bercuat-cuat soal
advokasi. Jadi pendampingan terkait KDRT atau mungkin pendampingan terkait masalah kekerasan anak dan perempuan. Kita akan berbincang-bincang soal itu untuk topik kita pekan depan. Ya, karena waktunya sudah semakin molor dan kita sudah molor 10 menit. Jadi langsung saja saya tutup acara kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, sekian dari semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Terisna, Manizam. Semuanya. Matur suwun. Iya, makasih, matur suwun.